Halo teman-teman semua, kembali lagi kalian menyimak channel Bung Harpa dan di edisi kali ini gua akan bahas round up berita-berita seputar sepak bola tentunya dan juga tentunya topik utama terkait dengan ya mau dibilang berhasil-berhasil, mau dibilang biasa aja yang pasti Manchester United berhasil melaju ke babak keempat babak keempat ya atau 32 besar di FA Cup 2023-24 dan tentunya gue akan juga bahas ya sedikit mengulas jalannya pertandingan antara Wigan dan Manchester United yang berkesudahan 2-0 untuk Tuyul Merah di mana dua gol tercipta di awal-awal pertandingan di babak menit ke-22 oleh Diogo Dalot dan juga melalui titik putih dari yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes. Tapi sebelum kita ke Tuyul Merah, kita akan dulu run up. Ada dua berita yang mau gue angkat di sini. Yang pertama adalah terkait dengan cedera pemain ya. Ini kenapa penting? Ya karena Liverpool kita tahu sudah banyak ditinggal oleh pemainnya, bintang-bintangnya, mulai dari Mohamed Salah, kemudian juga Endo yang berkutat di Piala Afrika dan Piala Asia, kemudian juga Robo yang udah lama cedera, kemudian Van Dijk yang kemarin cedera ringan, kemudian siapa lagi? Banyak lah pemain-pemain yang dari Liverpool yang harus meninggalkan mereka karena cedera dan kewajiban membela negara. Szoboszlai juga cedera ringan, gue lupa nyebutin nama dia. Tapi kemudian juga kembali ada berita terkait dengan Trent Alexander-Arnold ya, pemain yang di video gue kemarin gue berikan kredit poin karena ya menjadi tulang punggung bagi kemenangan Liverpool dari Arsenal bersama Alisson Becker juga ya, tentunya dua pemain tersebut. Jadi dia dikabarkan, dilansir dari BBC, dia mengalami cedera pada lututnya dan harus out quote by quote few weeks. Jadi beberapa minggu ya, bisa artinya lebih dari 1 minggu kan, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Tapi kalau dari kata few weeks ini berarti mungkin di kisaran 3 minggu lah mungkin. Jadi nggak sampai sebulan ya gitu. Oke, itu dari Trent Alexander-Arnold. Jadi kita akan lihat ya bagaimana Liverpool berjuang tanpa banyak pemain yang tidak bisa mereka bela begitu ya. Oke, dan satu lagi dari berita duka cita dari legenda sepak bola Jerman, Franz Beckenbauer meninggal tanggal 7 Januari. Ini agak sedikit unik ya karena diberitakan keluarganya sehari sesudahnya meninggal karena natural cause. Jadi karena mungkin udah tua atau apalah ya. Kenapa gue angkat ini menarik karena pertama gue adalah fans tim nasional Jerman selain Indonesia tentunya ya. Kemudian ini juga orang yang sangat spesialis teman-teman ya. Mungkin kalau di tataran sepak bola, untuk ukuran sepak bola adalah pemain yang sosok yang satu dari 3 sosok yang paling sempurna di dunia. Kenapa? Karena dia sukses sebagai pemain, sukses artinya dia mendapatkan piala sebagai pemain, bahkan kapten ya tahun 74 Piala Dunia saat itu masih Jerman Barat memang. Kemudian juga dia sukses sebagai pelatih tahun 90, bahkan hampir saja dia sempurna lah hidupnya dalam karir profesional ketika dia menjadi ketua event lah ketika Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2006. Jadi saat itu Jerman ke semifinal tim nasionalnya ya dan kalah dari Italia. Jadi kalau itu juara juga berarti dia sukses sebagai pemain, timnya juara, kemudian sebagai pelatih, timnya juara juga, dan juga sebagai ketua penyelenggara juga tim nasionalnya sukses, tapi ternyata enggak. Nah, ada tiga sosok lagi yang juga mengikuti jejak dia, yaitu jadi juara sebagai pemain dan juga pelatih ya dari negara Brazil dan Prancis. Nah, kalau kalian tahu coba sebutkan. Satu lagi dia dapat Ballon d'Or 2 kali beruntun. Jadi pemain belakang yang paling banyak dapat Ballon d'Or dalam sejarah. Oke, kita tinggalkan semua round up berita-berita tadi. Yang pasti cepat sembuh buat Trent Alexander-Arnold dan Franz Beckenbauer, may rest in peace ya. Oke, jadi kemenangan dari Wigan ini memang ya mungkin juga dibilang spesial enggak, tapi dibilang ya penting juga enggak ya, karena kemenangan ini datang dalam situasi di mana ya Manchester United agak sedikit shaky ya jadi sebelum memenangkan pertandingan melawan Wigan, dalam 5 pertandingan terakhir mereka hanya mengantongi 1 kemenangan melawan Aston Villa. Sisanya mereka kalah 3 kali, seri sekali, hanya menang sekali. Dan kemudian datang dan partai yang sangat mudah ya untuk Manchester United. Mereka menang 2-0 dan sekaligus itu tadi melaju ke babak berikutnya dan
sudah ada keluar nih teman-teman ya, fixtures-nya di 32 besar atau babak 4, di mana Manchester United akan bertemu dengan antara pemenang antara Newport County, ini tim dari League 2 ya, jadi layar keempat, ada EPL, Championship, League 1, League 2. Kemudian Newport County peringkat layar keempat antara Newport County dan East Lake. Gue juga gak pernah dengar sama tim ini nih. Ini lebih parah lagi, masih amatir. Jadi layar kelima, udah di luar profesional ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang akan lolos dan ketemu MU nanti tanggal 27 Januari. Jadi kurang lebih berapa? 18 hari ya, 2-3 minggu dari sekarang lah. Kalau memang salah satu dari tim itu lolos, nanti ya pasti ada yang lolos, salah satunya ketemu MU. Nah, oke, kemarin MU menang 2-0. Jadi sedikit gua akan ulas dari segi line up yang ditampilkan oleh Erik ten Hag. Jadi menuju 32 besar ini memang tim-tim itu biasanya sudah memakai tim terbaik mereka ya, sudah nggak anggap enteng lagi karena rata-rata sudah datang dari tim profesional, either Championship, League 1 atau League 2. Jadi sudah tidak mudah lah, dan hanya ada 2 pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag dibandingkan laga atau pertandingan saat MU dihajar Nottingham Forest 2-1, yaitu Højlund menggantikan Anthony ya, kemudian McTominay menggantikan Eriksen. Jadi hanya 2 perbedaan line up menghadapi Wigan dibandingkan saat kalah dari Nottingham Forest di laga sebelumnya. Nah, satu lagi yang jadi itu ya, di lini belakang sama semua, Evans sama Varane, kemudian kanan Wan-Bissaka, dan di kiri Diego Dalot yang tadi mencetak gol ya. Kemudian di belakang, nah ini dia saking seriusnya Erik ten Hag melihat partai ini, dia juga melobi tim nasional Kamerun untuk menahan Onana for the time being untuk melawan Wigan, dan ternyata ya sebenarnya nggak perlu sih ya, karena Wigan juga hampir nggak punya shoot on goal. Tapi ya itu tadi, menurut gue itu bagus ya, artinya bagaimana dia men-treat lawan itu dengan serius, lawan apapun itu, walaupun itu sebenarnya di atas kertas sudah akan mudah untuk mereka atasi. Ya, peluangnya banyak banget ya, nggak usah sebenarnya ya, nggak perlu gue sebutin ya berapa shot on goal. Mungkin kalau clear chancesnya mungkin ada sekitar 5 atau 6 kalau di statistik. Nah, ini gue setuju ya teman-teman ya, jadi kalau statistik itu memang kadang-kadang, contoh kalau kalian nonton tendangan dari Rashford itu dari ya salah satu tendangan Rashford gue lupa ya, itu kan sempat sebenarnya gampang lah untuk kiper profesional, tapi kemudian dia sempat lepas hampir gol. Nah, itu kan sebenarnya kalau normal itu nggak hitungan, itu half chances lah. Justru yang paling yang paling murni ya peluang emas itu yaitu dari Højlund, tandukannya dia, gue lupa menit berapa. Kemudian juga dari Garnacho kena mistar gawang. Højlund tipis di atas mistar gawang, kalau Garnacho dia dari kanan cutting in shot, shooting dengan kaki kiri bagus ya. Jadi oke lah gitu ya. Cuman jadi banyak peluang, cuman memang tipis-tipis ya. Dan sekali lagi lawan ini memang jauh seperti David dan Goliat. Jadi buat informasi teman-teman aja ya, Wigan ini pertama ada di League 1. Kalian mesti ini dulu ya, pertama mesti tahu dulu. Jadi 1-2 kasta lah di bawah Premier League. Kemudian juga ada atau duduk di peringkat ke-18 dari 24 tim. Dan ya performanya Wigan itu dalam 5 laga terakhir sebelum ketemu MU, mereka hanya menang 1 kali ya. Jadi ya kalau gue lihat Erik ten Hag ini hokinya agak bagus, lumayan ya. Jadi berapa kali kalau kalian ingat teman-teman, ketika pertandingan atau performanya lagi hancur, kalah-kalah mulu, kemudian dapat lawan yang gampang bisa menang. Turun lagi, performanya drop, tiba-tiba lawan yang gampang menang gitu ya. Tapi oke lah, win is still win, dan menurut gue ini adalah modal yang sangat lumayan penting lah buat nanti mereka akan menjamu Tottenham Hotspur tanggal 14 Januari di lanjutan Liga Primer ya. Baru nanti setelah itu mereka main FA Cup lawan tadi pemenang antara Newport County dan juga East Lake. Oke. Siap, sebelum gua akhir ini gua mau ngasih sedikit pengumuman. Ada 2 pengumuman. Pertama adalah buat kalian pendukung Lazio dan Roma, jangan lewatkan piala perempat final Coppa Italia yang akan disiarkan TVRI besok pukul 00 ya, Kamis dini hari lah ya, pokoknya Kamis dini hari langsung di TVRI gue akan bawain. Dan juga satu lagi, semua dokumen gue udah siap, dan rencananya gue akan terbang ke Qatar untuk meliput
pertandingan tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023. Oke, terima kasih udah nyimak, salam sehat dan sampai jumpa. Ciao.